Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizky ya. Mohon maaf Pak Rizky udah lama nggak upload video karena memang masanya sudah libur. Jadi Pak Rizky memang agak malas untuk ngupload video, materi kan sudah selesai untuk penilaian akhir tahunnya ya. Kali ini Pak Rizky mempersiapkan untuk materi, berhubung kita masih pembelajarannya masih dalam suasana pandemi COVID ya. Pak Rizky tetap memberikan pesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, nggak usah keluyuran kemana-mana ya, karena ini sebenarnya bukan libur tapi belajar di rumah ya. Kali ini Pak Rizky akan menyampaikan materi untuk kelas 11 yang matematika wajib untuk yang bab pertama, yaitu mengenai induksi matematika. Oke. Ya, induksi matematika itu apa sih sebenarnya? Induksi matematika itu adalah salah satu pembuktian dari suatu pernyataan matematika ya. Jadi ada beberapa macam pembuktian matematika. Yang pertama adalah bukti langsung, kemudian kontradiksi. Kalau kontradiksi kita membuktikan suatu yang salah, maka suatu pernyataan juga salah. Kalau langsung ya berarti kita harus mencari suatu nilai pernyataan benar, maka pernyataan yang lain juga ikut benar. Nah, kalau induksi matematika ini kita bayangkan seperti efek domino ya. Tahu domino? Kalau domino kan di gambar yang seperti ini kan berjajar, bertumpuk-tumpuk sebelah seperti ini ya. Jadi efek domino itu seperti apa? Efek domino itu apabila kalau kalian membayangkan salah satu domino itu jatuh saja ya, maka tumpukan domino yang lainnya juga akan ikut runtuh. Nah, seperti itu induksi matematika. Maka kita harus membuktikan misalnya suatu rumus ya yang panjang banget. Kalau misalnya kita membuktikan satu persatu kan lama, maka kita hanya perlu membuktikan salah satu pernyataan, maka pernyataan yang lain akan terbukti semuanya secara otomatis ya. Satu runtuh maka yang lainnya juga akan ikut runtuh. Oke, langsung aja ke bagian materi bawahnya ya. Oke, mungkin ini agak membingungkan buat kalian, tapi Pak Rizky insya Allah akan menyampaikannya dengan ringkas saja ya. Ya, jadi misalkan Pak Rizky punya suatu rumus atau sifat atau fungsi Sn ya. Kalau fungsi kan biasanya fx toh ya, fungsinya f dengan domainnya adalah x. Kali ini Pak Rizky tulis dengan Sn ya. Jadi langkah-langkah yang pertama kalian catat saja atau ingat-ingat dulu dasar-dasarnya ya. Jadi sebentar. Untuk membuktikan suatu pernyataan untuk metode induksi matematika itu benar, langkah yang pertama yaitu pertama, kalau kalian memasukkan anggota domainnya adalah 1 ya, maka S1, fungsi S1 bernilai benar. Itu baru persyaratan yang pertama. Kemudian kalau persyaratan yang kedua, kalau satu sudah selesai, misal kita berasumsi bahwa ada suatu nilai K kita masukkan ke dalam fungsi S ya, itu kita anggap benar, maka kalian harus membuktikan bahwa yang selanjutnya setelah angka K kan itu kan K tambah 1 ya. Ibarat seperti ini, Pak Rizky tuliskan dulu. Ibarat seperti ini, kalau bilangan 1, 2, 3 itu kan berurutan ya kan. Nah, jadi kalau kita berasumsi K kita masukkan ke dalam fungsi S, SK itu benar, maka urutan selanjutnya setelah K itu apa? Yaitu adalah K plus 1. Nah, setelah K plus 1 apa? Ya K plus 2. Tapi kita hanya cukup membuktikan kalau kita asumsi K itu benar, maka K plus 1 ini juga harus
kita buktikan juga benar, ya. Mungkin kalian agak bingung ya. Oke, nggak usah lama-lama, akan Pak Rizky contohkan suatu soal ya. Jadi dalam materi induksi matematika ini akan Bapak bagi dalam beberapa subbab ya. Subbab yang pertama yaitu adalah, Pak Rizky tuliskan dulu. Kalau yang pertama itu tentang induksi untuk rumus yang penjumlahan ya. Induksi untuk rumus yang penjumlahan atau deret. Kemudian untuk yang subbab yang kedua akan kita pelajari tentang induksi ketidaksamaan ya. Jadi simbolnya nanti ada suatu pertidaksamaan, kita buktikan suatu rumus itu benar atau salah. Kemudian untuk yang nomor ketiga yaitu adalah induksi keterbagian ya. Jadi misalnya suatu fungsi, misalnya apakah suatu penjumlahan fungsi itu akan habis dibagi 2 atau habis dibagi genap dan lain sebagainya, itu nanti akan kita pelajari ke yang subbab ketiga. Sementara kita pelajari dulu untuk yang pertama dulu, induksi penjumlahan. Oke, siap. Untuk yang soal pertama terlebih dahulu ya, Pak Rizky contohkan dulu. Kita akan buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya dengan rumus 2n-1 sama dengan n kuadrat ya. Jadi kita akan membuktikan rumus fungsi ini dengan metode induksi matematika ya. Jadi untuk yang pertama kita akan mencoba untuk memasukkan angka n ini dengan 1 ya, dengan persyaratan yang pertama tadi. Jadi untuk yang pertama terlebih dahulu kita tuliskan dulu syarat yang A. Dengan n sama dengan 1, maka untuk n sama dengan 1 berarti sekarang kita masukkan n sama dengan 1 ke dalam masing-masing ruas kiri dan kanan dalam persamaan ini ya. Jadi kalau Pak Rizky masukkan 1 ke dalam yang sebelah kiri, maka bisa Pak Rizky tuliskan 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan, nah kalau yang n kuadrat berarti apa? Yang n kuadrat berarti dia jadinya adalah 1 kuadrat, sehingga persamaan ini akan ekuivalen, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga kita peroleh 1 sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti antara kiri dan kanan sudah sama, berarti pernyataan ini sudah memenuhi persyaratan yang pertama untuk induksi matematika. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, yang B ya. Nah, kalau untuk yang B, jadi yang pertama bisa kita tuliskan seperti ini ya. Untuk persyaratan yang kedua, kita asumsikan bahwa n sama dengan k itu adalah bernilai benar ya. Kalau kita asumsikan, kita gantikan n sama dengan k itu benar, artinya seperti ini. Maka bisa kita tuliskan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dengan, nah n nya kita gantikan dengan k, maka seterusnya kita tambahkan dengan 2k dikurangi 1 sama dengan k kuadrat ya, karena yang sebelah kanan itu adalah n kuadrat, maka pernyataan ini kita anggap adalah pernyataan yang benar ya. Kita kunci dulu. Jadi kalau
N sama dengan K itu kita anggap benar, maka pernyataan dalam persamaan yang sudah kita cari tadi, 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya 2K-1 sama dengan K kuadrat, ini bernilai benar. Nah, kalau kita baru berasumsi N sama dengan K itu benar, maka kita harus buktikan, maka kita akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu harus benar, ya. Jadi kalau kita mau membuktikan rumus ini benar, maka kita akan menggantikan rumus yang 2N-1 ini dengan 2K plus 1, ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Kita pelan-pelan ya tulisnya, ya, ikuti Pak Rizky dulu. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya. Nah, ini kan tadi kan 2K-1, ya. Ditambah dengan, nah, setelah K itu apa? Setelah K itu artinya adalah 2K plus 1 dikurangi 1, ya toh? Nah, maka yang ruas kanan yang tadinya K, dia menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, tadi di pernyataan sebelumnya kan kita sudah menganggap bahwa untuk rumus yang kita masukkan N sama dengan K itu adalah benar. Jadi ini Pak Rizky batasi dulu sampai sini. Nah, karena kita sudah menganggap 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K-1 itu adalah benar sama dengan K kuadrat, berarti yang Pak Rizky tandai merah ini bisa Pak Rizky ganti dengan K kuadrat, ya. Jadi dia akan bernilai seperti ini, K kuadrat ditambah dengan, nah kita jabarkan. Ini berarti kalau kita jabarkan itu adalah 2K plus 2 min 1, ya. Ini karena perkalian perkalian distributif, ya, sama dengan, nah kalau yang sebelah ini perkalian distributif juga, berarti K plus 1 kuadrat, artinya dia itu adalah K kuadrat, bisa kita tulis seperti ini, K kuadrat plus 2K plus 1, ya. Kemudian kita jabarkan, ini Pak Rizky scroll back dulu, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, ini kan K kuadrat nggak bisa kita operasikan, berarti tinggal K kuadrat tambah 2K, 2 dikurangi 1 berapa? Ya kan hasilnya tetap 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, karena kita sudah membuktikan ruas kiri dan ruas kanan itu sama, ya, untuk yang ini, yang syarat kedua, artinya rumus untuk fungsi buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 ini benar, maka ini sudah terbukti dengan tepat. Jadi kita akan mencari pembuktian kebenaran dari induksi matematika dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan 2N-1 sama dengan N kuadrat itu benar. Pembuktiannya ya yang tadi, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu dari N sama dengan 1 itu benar, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari bahwa kita asumsikan bahwa kalau kita masukkan K ke dalam N itu adalah benar, maka kita harus membuktikan K plus 1 setelah K itu juga pernyataan yang benar.
Nah, efeknya adalah kalian harus membuktikan antara ruas kiri dan ruas kanan benar. Oke, sementara itu dulu dari video Pak Rizky ya. Untuk video selanjutnya akan Pak Rizky bahas lagi tentang induksi penjumlahan untuk soal yang lain. Kita masih bahas untuk soal yang subbab pertama. Oke, terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.